Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas pemaparan saya, yaitu dari matkul bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya Fauzan Mubarak dengan NIM 23030414717 program studi manajemen. Kita akan langsung masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ada 6, yaitu yang pertama pengertian pengalokasian dana, 2 pengertian kredit dan pembiayaan, yang ketiga unsur-unsur kredit, yang keempat tujuan dan fungsi kredit, yang kelima jenis-jenis kredit, dan yang keenam prinsip-prinsip pemberian kredit. Baiklah, kita akan masuk langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana adalah proses penentuan dan penempatan dana yang dimiliki oleh suatu entitas atau individu ke berbagai instrumen investasi atau penggunaan yang berbeda. Tujuan dari pengalokasian dana adalah untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan, seperti pertumbuhan modal, penghasilan pasif, atau perlindungan nilai aset. Dan kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu pengertian kredit dan pembiayaan. Kredit adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman kepada pihak peminjam dengan persetujuan untuk mengembalikan jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan pembayaran bunga. Pembiayaan di sisi lain adalah proses memberikan dana atau sumber daya kepada individu atau entitas untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu dengan persetujuan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Itu adalah pengertian dari kredit dan pembiayaan. Dan kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit di sini ada 5. 1. Pemberian kredit, yaitu pihak atau lembaga yang memberikan pinjaman atau kredit. 2. Peminjam, yaitu individu atau entitas yang menerima pinjaman atau kredit. 3. Bunga. Bunga adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi kredit sebagai imbalan atau pinjaman tersebut. Yang keempat, jumlah pinjaman, yaitu jumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi kredit kepada peminjam. Dan yang kelima adalah jangka waktu, yaitu periode waktu yang ditentukan untuk mengembalikan pinjaman. Dan kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu tujuan kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh peminjam. Di pertanyaan ini kita ditanya soal tujuan dan fungsi. Ini adalah tujuannya dan fungsinya, yaitu ada 4. 1. Memfasilitasi pembelian barang atau jasa yang mahal secara kredit. 2. Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. 3. Memberikan likuiditas kepada individu atau entitas yang membutuhkan dana. Dan yang keempat, membantu mengatasi kekurangan dana sementara. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit nih ada 5. 1. Kredit konsumen. Kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada individu untuk membiayai pembelian barang konsumsi seperti mobil, rumah, atau peralatan elektronik. 2. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada individu atau perusahaan untuk membiayai investasi dalam aset produktif seperti mesin, peralatan, atau properti. Yang ketiga, kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian persediaan atau pembayaran gaji. Dan yang keempat adalah kredit hipotek, yaitu kredit yang diberikan kepada individu untuk membiayai pembelian rumah atau properti dengan rumah atau properti tersebut dijadikan jaminan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu kredit mikro, adalah kredit yang diberikan kepada individu atau usaha kecil untuk membiayai kegiatan usaha mereka. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu prinsip pemberian kredit.
Kita jika ingin memberikan kredit, maka sebaiknya kita memperhatikan prinsip-prinsip ini, yaitu yang pertama adalah prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit harus melakukan evaluasi risiko yang cermat sebelum memberikan kredit kepada peminjam. Yang kedua, prinsip likuiditas, yaitu pemberi kredit harus memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu pemberi kredit harus memperlakukan semua peminjam dengan adil dan tidak membedakannya. Dan yang keempat adalah prinsip diversifikasi risiko, yaitu pemberi risiko harus membagi risiko dengan mendiversifikasi portofolio kredit mereka ke berbagai peminjam dan sektor usaha. Dan ada tambahan dari saya, yaitu prinsip pokoknya kita harus memastikan bahwa peminjam ini bisa mengembalikan pinjamannya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.